Salam Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena malam hari ini kembali Tuhan kasih kita kesempatan untuk sama-sama kita beribadah kepadanya. Itu sebabnya siapkan hatimu untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Dia. Saudara percayalah, Dia ada bersama-sama dengan kita saat ini. Untuk itu, mari kita berdoa, kita minta Dia menolong kita memimpin ibadah kita malam ini. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu bagi kami. Kami ada oleh anugerah-Mu Tuhan, dan kami bersyukur karena pada malam hari ini kembali Tuhan kasih kami waktu, kasih kami kesempatan untuk kami sama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah ini berjalan, menyenangkan, memuaskan akan hatimu. Jamahan urapan-Mu, kuasa-Mu menguasai kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, kita mau puji Dia. Kita mau katakan bahwa kita mengasihi Dia lebih dari segalanya, karena itu yang Dia minta dari kita. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Katakan, ini hatiku, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu,
mana perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Yesus, kami datang meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, setiap langkah percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi,
menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk selalu ada dekat dengan-Mu. Engkau tahu hati kami, Engkau mengerti keberadaan kami. Kami rindukan Tuhan kehendak-Mu atas kami malam ini lewat kebenaran firman. Berbicaralah kepada kami, biarlah setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Urapan-Mu turun atas kami Bapa, sehingga kami boleh mampu menghidupi, memahami, melakukan setiap kebenaran firman. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya percaya kita semua boleh menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Nah, hari ini Saudara, saya ingin ajak Saudara untuk merenungkan satu hal, Saudara, yang ditulis di dalam Alkitab. Saudara, tentu kita tahu cerita tentang seorang yang bernama Bileam. Saudara, apa yang kita tahu tentang Bileam? Umumnya ketika kita bicara tentang Bileam, pasti kita ingat akan keledainya
yang ditumpangi oleh Bileam, lalu tiba-tiba keledai itu bisa berbicara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah itu terdapat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-22. Jadi saudara mungkin 2 hari atau 3 hari yang lalu, saudara, grup abak saya itu membaca sampai di kitab Bilangan ini. Nah, ketika saya membaca saudara bagian ini, ada hal yang menarik saudara yang menjadi perhatian saya, yaitu saudara di dalam kitab Bilangan pasal 22 itu, saya ajak saudara mari coba kita lihat. Bilangan pasal yang ke-22, saudara kita akan baca ayat yang ke-32. Ya. Bilangan 22 ayat yang ke-32. Atau supaya lebih jelas, saya akan coba baca saudara dari sebelumnya ya, atau saya baca saudara supaya kita lebih jelas ya. Nah, saudara-saudara, saya akan coba baca ayat 28. Ya, jadi dari pasal 22 kitab Bilangan mulai ayat 28 dan seterusnya. Perhatikan saudara, bunyinya begini. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Ayat 30 bilang begini, tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Ayat 31 berbunyi, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Ayat 32, berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan kisah dari awalnya, jadi ada raja yang bernama Balak, saudara. Dia ketakutan melihat orang-orang Israel yang sedang berkemah gitu, katakanlah saudara, jauh sebetulnya. Jadi saudara-saudara, karena ketakutannya, lalu dia menyuruh orang untuk datang kepada Bileam. Siapa Bileam ini? Rupanya Bileam ini seorang tukang tenung. Jadi katakanlah seorang dukun lah begitu saudara. Saudara-saudara, dan dia sangat dikenal. Artinya sampai dicatat siapa yang ditenung oleh dia, kalau ditenung supaya mati ya mati begitu kira-kira saudara ya. Nah saudara-saudara, jadi singkat cerita orang-orang ini datang, lalu terjadilah percakapan dan sebagainya. Berangkatlah Bileam, saudara, memenuhi permintaan dari Raja Balak itu. Maka di tengah jalan, ketika dia saudara mengendarai keledainya itu, tiba-tiba 3 kali itu saudara keledainya itu menyimpang. Saudara, dia masuk ke ke sawah lah begitu ya, ke semak-semak sebelah pinggir jalan. Bileam marah, dipukul keledai itu, balik lagi ke jalan. Lalu saudara sampai di jalan agak sempit gitu kan. Lalu tiba-tiba keledai itu mepet ke tembok begitu, sehingga kaki Bileamnya juga kejepit begitu saudara. Lalu saudara Bileam marah, dipukul lagi keledai itu. Nah yang terakhir saudara, keledai itu tiba-tiba tiarap begitu kan. Saudara, sampai-sampai Bileamnya mau jatuh dan Bileam marah, dipukulnya keledai itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu terjadilah kita lihat percakapan antara Bileam dan keledai itu. Tuhan buka mulut keledai itu sehingga bisa bicara. Saudara-saudara, apa percakapan mereka? Keledai itu bilang gini, "Kenapa Tuanku kok pukul aku sampai 3 kali?" Bileam dengar pertanyaan itu marah sudah.
Bileam bilang, bukan hanya dipukul, kalau saja aku sekarang sedang pegang pedang, kamu sudah mati dari tadi aku penggal kepalamu begitu. Nah, saudara-saudara, lalu saudara keledai itu bilang begini, saudara-saudara, dikatakan, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Jadi rupanya saudara, ini keledai bukan keledai baru, ya. Artinya sudah sejak katakan mampu keledai ini untuk ditunggangi, dijadikan kendaraan, sejak itulah saudara dia selalu digunakan oleh Bileam. Jadi Bileam menunggangi keledai ini bukan baru kali ini. Karena itu punyanya dia, jadi sudah dari lama saudara biasa dia menunggangi keledai ini. Lalu saudara, keledai itu bilang begini, pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Saudara-saudara, jadi keledai bilang, kenapa sih kok kamu pukul aku? Ingat, aku ini kan dari dulu, pernah nggak aku berbuat seperti ini kepadamu? Bileam mengakui nggak pernah katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menarik bagi saya. Artinya begini saudara, apa yang terjadi kepada Bileam itu adalah sesuatu yang katakan tidak pernah terjadi. Maksud saya begini saudara, katakanlah handphone, ya. Saudara, handphone ini ketika saya pencet di bagian sebelah kanan ini, maka dia akan mati. Dia akan mati seperti ini saudara. Ketika saya pencet lagi saudara, maka dia akan hidup. Kecuali kalau ini rusak begitu saudara ya. Kalau tidak rusak kan seperti itu. Jadi ketika saya tekan tombol ini, dia akan mati. Saya tekan lagi, dia akan hidup. Itu pastinya akan seperti itu. Andai kata saudara saya tekan, kok harusnya hidup, ini tidak hidup. Harusnya mati, kenapa ini tidak mati? Berarti ada yang nggak beres tuh saudara. Berarti ada sesuatu yang terjadi pada handphone ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maksud saya demikian juga dengan keledai Bileam. Keledai ini berkata, aku ini menjadi tungganganmu bukan baru seminggu 2 minggu. Tapi sejak aku mampu, katakan, sejak awal aku selalu menjadi tungganganmu. Apakah aku pernah berbuat yang seperti ini? Pernahkah terjadi hal yang seperti ini? Kan gak pernah. Nah saudara-saudara, dari sini Tuhan mengajar sebetulnya. Saudara, dari peristiwa ini saya menangkap satu hal, bahwa seandainya ada sesuatu saudara yang sepertinya kita lihat gak harusnya seperti ini nih. Ini gak harus seperti ini. Harusnya sih kalau saya begini. Saudara-saudara, artinya ketika sesuatu yang mungkin kita biasa lakukan, tapi kok kali ini kenapa ya kok seperti ini hasilnya? Kenapa keadaannya kok seperti ini? Ini pasti ada sesuatu yang gak beres. Nah artinya begini saudara, Tuhan mau kita sebetulnya punya kepekaan. Saudara-saudara, keledai itu berbuat yang tidak menyenangkan terhadap tuannya, yaitu Bileam itu. Sebetulnya bukan untuk mencelakai kan. Pada akhirnya kita lihat Bileam ngerti saudara, setelah malaikat buka matanya baru ngerti gitu tuh saudara. Jadi saudara-saudara lihat, di dalam hidup ini kita bisa menemukan hal-hal yang tidak semestinya kita alami, tapi terjadi dalam hidup kita. Banyak hal sudah tidak seharusnya seperti itu, tetapi saudara kenyataannya seperti itu. Nah disinilah saudara harusnya kita mulai menyadari, banyak kali saudara kita bersikap bodoh seperti Bileam. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak semestinya, saudara-saudara harusnya kan kita tanya, tapi banyak orang jadi ngomel. Atau banyak orang cuek, saya sebodoh amat lah begitu, gak mau peduli gitu. Saudara-saudara, ketika kita mengambil sikap yang salah, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak umum, saudara, kita akan kehilangan sebuah kesempatan untuk kita memahami apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara, orang-orang Israel pada zaman Hagai, mereka menabur di ladang mereka. Wah, tumbuh saudara, gandum itu subur luar biasa. Mereka panen saudara, lalu mereka masukkan ke tempatnya, katakanlah kalau sekarang ke dalam karung itu. Mereka bawa pulang, tapi sampai di rumah kok cuma sedikit sisanya. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu?
Harusnya mereka sadar akan hal itu, saudara. Dan ini diingatkan oleh Tuhan kepada Hagai. Bilang sama orang-orang itu, kamu menabur banyak, tapi mana hasilnya? Harusnya kan banyak gitu. Tapi kenyataannya hasilnya tidak ada. Tidak sebanding, tidak sesuai dengan apa yang kamu tabur, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, seolah-olah begitu, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari saya ingin ajak saudara untuk menjadi pribadi yang peka dalam hal-hal yang seperti ini. Sebab saudara, Alkitab menyatakan begini. Saya mau ajak saudara baca di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang pertama. Kalau kita lihat saudara ayat 1 saya akan baca. Ibrani 1 ayat 1 dan seterusnya. Dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Perhatikan itu saudara. Zaman dulu katanya, setelah zaman dahulu itu Tuhan berulang-ulang bicara. Dengan apa? Dibilang berbicara dalam pelbagai cara. Jadi saudara yang saya mau tekankan di sini, cara Tuhan berbicara. Cara Tuhan menyampaikan sesuatu kepada kita. Cara Tuhan menyampaikan sesuatu kepada saudara. Ada cara, mungkin dia bicara kepada saya lewat hal ini, belum tentu itu dia lakukan terhadap saudara. Jadi saudara, disinilah saya bilang kita perlu adanya sebuah kepekaan. Kita perlu mengerti ketika katakan alarm itu berbunyi, harusnya kita sadar ya. Katakanlah saya bilang alarm itu saya harus bangun nih, kalau enggak saya terlambat berangkat ke kantor begitu. Jadi harus segera. Nah seringkali kan saya bilang tadi saudara, kita ini bersikap bodoh, kita bersikap salah. Ada orang marah-marah, saudara. Ada juga orang yang akhirnya cuek gitu. Sebodoh lah, gak mau peduli. Saudara-saudara, kita akan mengalami kerugian. Kita akan mengalami kehilangan satu momen penting, saudara, di dalam kehidupan kita. Bisa jadi kan Tuhan ingin bicara tuh saudara lewat itu semua. Nah jadi Bapak Ibu saudara sekalian, marilah jadilah pribadi-pribadi yang peka atas apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita. Persoalannya begini, orang bilang bagaimana supaya saya memiliki kepekaan. Nah saudara-saudara, kepekaan itu menurut saya memang bukan sesuatu yang otomatis muncul begitu saja, bukan. Tetapi kepekaan itu saudara harus dibangun dari katakan kalau saya umpamakan seperti anak tangga pertama, terus saudara naik kedua, ketiga, terus harus dibangun seperti itu. Kalau tidak saudara, saya katakan kalau kita tidak membangun kepekaan seperti itu, kita akan banyak kehilangan momen-momen penting dalam hidup ini yang sebetulnya Tuhan nyatakan itu kepada kita. Saya ingat satu hari saudara, saya sudah siapkan untuk saya berkhotbah ya. Saudara, saya sudah siapkan semua. Lalu saudara, saya turun dari pastori, saya masuk ke ruang gereja. Ketika saya masuk di ruang gereja, ada satu suasana hati yang gak enak sekali saya rasa saudara. Saya pikir kenapa ya saya lihat jemaat yang hadir gitu kan. Saudara-saudara, ada apa ini? Nah dalam situasi seperti itu kan gak biasanya begitu saudara. Ya kalau andai kata saya mungkin belum siap-siap khotbah, waduh saya stres bingung, aduh saya mau khotbah apa nih, apa yang mau saya sampaikan, mungkin masih bisa wajar. Tapi saya sudah siap kok sudah. Saya sudah buat outline-nya, saya sudah buat garis besarnya, artinya tinggal saya berdiri dan sampaikan saja. Tapi kenapa tiba-tiba ada satu suasana yang tidak seperti biasanya begitu. Bapak Ibu saudara sekalian, lalu saya duduk diam saudara di belakang. Sementara pujian berlangsung, saya tetap bertanya, saya menyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan ada apa, ada apa, ada apa. Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang saya maksudkan bagaimana kita bisa melatih kehidupan kita. Saudara-saudara, mungkin dari perkara-perkara yang kecil. Sebab sekali lagi saya bilang, ayat tadi dikatakan dalam Ibrani, dalam berbagai cara. Dia bilang berulang-ulang dan dalam berbagai cara berbicara Tuhan itu.
Jadi dia punya cara tersendiri bermacam-macam berbicara kepada kita. Jadi kita perlu memiliki kepekaan di sini, saudara. Juga jangan gini loh, saudara. Maksud saya apa ya? Oh, Tuhan ngomong begini, begini. Bukan begitu juga, saudara. Kita tetap harus ada batasan kontrol, saudara, supaya jangan kita cuma menduga-duga. Oh, saya nggak enak hati saya nih. Saya lihat, perhatikan jemaat satu-satu. Oh, ada dia, pantesan aja nih orang ini yang bikin saya kesel. Jadi karena ada dia, maka saya jadi nggak sejahtera hari ini. Bukan begitu maksud saya, saudara. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya bagaimana kita bisa membangun kepekaan itu, saudara-saudara. Satu kunci yang penting adalah hubungan, ya. Hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Ini saudara akan menjadikan kita pribadi yang dari hari ke hari semakin peka, dan semakin peka. Contoh sederhana yang sering saya katakan, saudara, katakanlah kehidupan suami dan istri. Saudara, sekian lama kita hidup bareng-bareng, sama di satu rumah, tidur di satu ranjang bareng dengan istri, dengan suami, begitu. Saya percaya saudara, kita akan punya kepekaan tersendiri. Tidak perlu kita dengar, wah saudara dia ngomel besar, baru kita bilang, oh rupanya dia marah sama saya ya. Kan gak perlu sampai sejauh itu gitu, saudara. Mungkin ada sesuatu saja yang ditunjukkan, mungkin lewat sorot matanya, bahasa tubuhnya. Kita bisa ngerti, saudara, oh rupanya dia tersinggung nih dengan omongan saya tadi. Oh rupanya dia tidak senang dengan saya. Nah, jadi saudara-saudara lihat bagaimana kita bisa, saudara, mengerti akan hal itu. Saudara-saudara, bahkan banyak hal, katakan orang bilang mungkin ada sinyal-sinyal tertentu, saudara, yang mungkin tidak dimengerti oleh orang lain, tapi kita bisa mengerti. Kenapa begitu, saudara? Sekali lagi, pergaulan, kedekatan kita itu penting. Jadi pertanyaan saya sekarang, sejauh mana kedekatan kita itu, saudara, akan menentukan kepekaan kita. Sekali lagi saya mau bilang, sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan, keakraban kita dengan Tuhan, itu akan menentukan kepekaan kita. Saudara-saudara, jadi mari saya bilang supaya kita tidak kehilangan momen penting, supaya kita tidak kehilangan peluang-peluang penting dan istimewa berharga itu, milikilah hubungan yang sehat, yang baik, yang semakin intim dengan Tuhan. Kita akan mengerti, sudah. Kita akan memahami apa yang Dia katakan kepada kita. Hal yang kedua, saudara, bukan hanya hubungan, ya, tetapi kita juga perlu, saudara, ada batasan kontrol. Sebab begini, saudara, saya tahu ada yang namanya kehendak Tuhan. Tapi selain kehendak Tuhan, ada pribadi lain yang juga bisa punya kehendak. Siapa pribadi lain itu? Ada setan atau iblis. Dan juga ada diri kita. Jadi Tuhan, iblis, dan saya, ini kan kita punya kehendak. Saudara-saudara, jadi kita perlu di sini memahami, oh ini ada sesuatu nih pasti nih. Ini ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan sama saya gitu. Saudara-saudara, kita perlu mengerti ini kira-kira benar tidak sinyal, ini adalah sinyalnya Tuhan. Saudara-saudara, selain hubungan, kita perlu adanya sebuah batasan yang jelas. Adanya sebuah tuntunan yang jelas yang memberikan batasan, memberikan penjelasan tentang hal-hal tersebut benar atau tidak itu dari Tuhan. Saudara, batasannya tentu adalah firman Tuhan. Jadi doa, hubungan dengan Tuhan, juga firman Allah atau Alkitab ini sangat vital. Saya tidak bisa berkata, oh ini ada sesuatu nih. Seperti saya bilang tadi, oh pantesan hati saya gak sejahtera nih. Rupanya ada orang itu datang ke dalam kebaktian hari ini. Bukan itu, sudah. Saya harus bisa melihat, itukah memang yang Tuhan mau sampaikan sama saya? Oh, belum tentu kan, saudara. Ternyata tidak seperti itu. Nah jadi saudara, untuk mengerti ini loh yang Tuhan mau sampaikan, benar nih, ini sinyal dari Tuhan. Kita perlu, saudara, melihat di dalam terang firman Tuhan. Sekali lagi saya bilang, kita perlu melihatnya di dalam terang firman Tuhan.
Kalau enggak, saudara, kita akan bingung sendiri, kita akan terkecoh sendiri. Saudara-saudara, tadi malam saya kebetulan, saudara, ada satu katakanlah pelajaran yang dipimpin oleh ketua sinode kita, saudara, ketua sinode GBI, Pak Rubin Adi. Pak Rubin Adi menyampaikan tentang masalah kepemimpinan gitu, saudara. Saudara-saudara, itu satu kesempatan yang menurut saya langka gitu, berharga sekali gitu kan. Saya bisa ikuti itu, saudara, dan banyak berkat lah yang saya terima. Saudara-saudara, ketika beliau berkata, oke, saya buka kesempatan, siapa yang mau bertanya. Saudara, saya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu gitu. Saya bertanya satu hal, saya bilang begini. Saya pernah membantu beberapa orang pendeta dalam pelayanan. Nah, sistem yang diterapkan dalam kepemimpinannya begini, yang satu begini, yang satu begini, satu begitu gitu. Nah, saya bilang begini, kira-kira dari semua ini nih yang saya lihat, mana ya kira-kira yang benar? Maksudnya yang kira-kira bisa jadikan contoh pegangan buat saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ukurannya itu bukan hikmat manusia. Jadi untuk melihat ini semua soal benar atau salah, tepat atau tidak, kembalilah kepada Alkitab. Saudara-saudara, jadi hubungan dengan firman Allah ini dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Jadi harus berjalan bersama-sama. Kalau tidak, ada kepincangan, saudara. Kalau katakan, wah kita cuma berpegang sama Alkitab tanpa ada hubungan. Saudara-saudara, saya khawatir nanti kita jadi seperti orang Farisi yang kerjanya hanya menghakimi, menuduh begitu, saudara. Wah, nggak boleh, firman Tuhan bilang begini begitu, saudara. Saudara-saudara, nggak bisa seperti itu. Kalau kita hanya menekankan hubungan saja, kita lupakan, kita singkirkan Alkitab. Saya juga khawatir, saya bilang tadi, karena ada juga, saudara, suara kita, suara Tuhan dan suara setan begitu. Nah, untuk kita bisa mengerti itu, batasannya adalah firman Tuhan. Jadi saya berharap, saudara, biarlah hari-hari ini, khususnya katakan di tahun ini, mari jadikan ini sebagai tahun di mana kita membangun kepekaan kita kepada Tuhan. Semakin kita peka kepada Dia, saudara, kita akan semakin melangkah enak nih, saudara. Kita pasti akan terus ada di dalam pimpinannya. Sebab saya percaya, saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang memegang tangan kita, menuntun kita, mengarahkan, menunjukkan jalan kepada kita. Persoalannya seringkali kita tidak punya kepekaan. Nah, jadi marilah saudara, dua hal ini saja yang saya mau katakan. Coba saudara bangun, coba disiplin, coba tetapkan keputusan dalam hatimu. Saya ingin memiliki kepekaan, membangun kepekaan roh, membangun kepekaan rohani terhadap Tuhan. Harus, saudara. Dan saudara akan lihat, ketika kita menghadapi situasi-situasi dalam hidup ini, kita akan mengerti, saudara. Oh, kenapa ya terjadi seperti ini? Kita akan memahami, kita akan bertanya sampai akhirnya Tuhan membukakan mata kita. Tuhan membukakan, menyingkapkan kepada kita semuanya itu, baru kita mengerti. Saudara, saya punya seorang rekan, saudara, sesama hamba Tuhan. Satu hari dia bercerita kepada saya. Dia ceritanya begini, saudara. Dia bilang hari itu suaminya dengan anaknya pergi keluar kota. Ya, sedang pergi keluar kota dan dia sendiri di rumah. Saudara, nggak terlalu jauh sebetulnya luar kotanya. Artinya dia berangkat pagi, sore pulang lah begitu. Bisa paling nggak malam sampai di rumah. Saudara-saudara, teman ini saudara sekitar jam 8 malam istrinya kan belum sampai, masih dalam perjalanan. Tiba-tiba dia bilang begini, hati saya tuh benar-benar gelisah, nggak enak sama sekali. Ya. Benar-benar dia bilang, ini nggak biasanya gitu. Jadi nggak biasanya seperti ada apa. Lalu dia bilang, saya masuk ke dalam ruang doa saya, lalu saya duduk diam dan saya mulai renungkan, saya mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan ada apa ya? Ada apa nih? Dia mulai ingat tadi kerjaan di kantor, apa ada yang tidak beres, atau saya nyakitin orang, mungkin saya ngebohongin orang. Dia mulai coba periksa itu, tapi dia pikir nggak ada, tapi ada apa? Ini hati nggak enak. Sampai saudara akhirnya dia terus berdoa, dia minta, ada apa Tuhan? Pada titik tertentu, Tuhan cuma bilang begini, ini dia cerita saudara. Dia bilang, doakan istrimu.
Dia sempat pikir, kan istri saya ya katakan setengah jam yang lalu, 1 jam yang lalu telepon masih dalam perjalanan, oke. Tapi saudara, suara itu jelas dia dengar, berdoalah untuk istrimu. Jadi saudara, dia doa, saat itu dia doa, saudara, dia doakan istrinya, dia doakan, dia minta Tuhan sertai dan semacamnya, begitulah. Saudara-saudara, selesai amin, dia rasa tenang, ya sudah, oke. Saudara-saudara, kurang lebih 2 jam setelah itu istrinya sampai di rumah. Begitu istrinya sampai, saudara, istrinya cerita bagaimana perjalanan tadi itu. Ada di satu titik nyaris hampir terjadi kecelakaan. Kalau sampai terjadi, itu bisa merenggut nyawanya. Begitu saudara. Saudara-saudara, waktu istrinya cerita kapan itu terjadi, dia ingat saudara. Saat itulah Tuhan bilang berdoa untuk istrimu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin pengalaman ini saya nggak pernah ngalami itu saudara. Artinya mungkin belum tentu saudara ngalami seperti itu. Tetapi artinya begini saudara, lihat. Ada sinyal-sinyal tertentu yang kita alami dalam hidup ini saudara, yang sesungguhnya kita perlu curiga dalam tanda kutip. Kita perlu curiga, ini ada apa gitu. Ini ada apa, kenapa bisa seperti ini. Nah saudara-saudara, kalau kita memahami akan hal itu, hubungan kita baik dengan Tuhan, kita dipenuhi dengan firman, saya percaya kita akan mendapatkan sebuah hal yang begitu luar biasa. Saudara Bileam, akhirnya dia sadar aku salah nih. Ya memang dia gak ditulis minta maaf sama keledainya gitu saudara ya. Tapi saudara, ternyata keledainya itu berbuat seperti itu justru untuk menyelamatkan dia. Saya berharap biarlah ini menjadi perenungan serius buat kita. Mari kita bangun hidup kita semakin memiliki kepekaan dengan Tuhan. Dan untuk mencapai itu, hiduplah dalam hubungan dengan Tuhan yang semakin erat, semakin dekat. Penuhilah hidupmu dengan kebenaran-kebenaran firman. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, kebenaran firman yang kami dengar pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan baik. Apa yang Kau lakukan yang terbaik, walau kadangkala kami tidak mengerti. Tapi biarlah lewat perenungan firman, lewat uraian firman yang kami dengar ini, kami mulai terbuka untuk kami memiliki kepekaan terhadap Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya hari ini menjadi satu hari di mana kami mengambil satu keputusan untuk kami semakin erat dengan Tuhan, untuk kami memenuhi kehidupan kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi terus bergema, berbicara, bertumbuh dan berbuah-buah nyata di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti Eva malam hari ini. Biarlah anugerah-Mu ada atas mereka, berkat-Mu ada atas mereka. Pribadi mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan, usaha, bisnis yang Tuhan percayakan kepada mereka diberkati oleh Tuhan. Jadikan mereka sebagai umat-Mu yang semakin bertumbuh, semakin memiliki kepekaan yang teguh, yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga ada kehubungan yang indah antara umat-Mu dengan Engkau pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa kalau ada umat-Mu yang sakit, biarlah hari ini, saat ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Kami berdoa buat gereja kami. Tuhan berkati dan Tuhan terus berkaryalah lewat gereja ini. Pakai setiap kami Tuhan untuk ada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Berkati Kota Kuningan, berkati Provinsi Jawa Barat, berkati Indonesia, berkati bangsa kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu rencana-Mu indah. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur buat pimpinan-Mu di dalam Eva kami pada malam hari ini. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat dan syukur bagi-Mu. Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan nanti hari Jumat Saudara ada lembah pujian. Ya, mari Saudara hadir jam 6 sore sampai jam 7 ada di gereja. Kesempatan kita untuk memuji, menyembah Tuhan.
Hari Sabtu anak-anak muda, anak-anak remaja juga mari hadir, ada ibadah khusus untuk remaja dan pemuda ya, jam 6 sore di gereja. Nah saudara, di hari Minggu ada 3 kali ibadah. Yang pertama ibadah pagi, itu ibadah umum jam 8 pagi. Setelah itu jam 10 ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Mari orang tua yang ada anak-anak sekolah, anak-anak usia sekolah minggu, antar mereka, bawa mereka ke gereja ya saudara, supaya mereka boleh juga dengar, diisi oleh firman. Sorenya saudara jam 5 ada ibadah umum kembali ya. Jadi saudara, saya harap mari dekatkanlah dirimu semakin dekat lagi dengan Tuhan. Saudara tidak bisa ibadah pagi, datanglah sore. Saudara yang tidak bisa sore karena sesuatu hal, saudara bisa atur untuk datang pagi. Baik saudara, itu saja yang mau saya sampaikan. Mari berikan juga persembahan dengan penuh sukacita. Saudara bisa transfer di rekening yang tertera di layar handphone atau laptop saudara. Ya saudara, berikan itu dengan sukacita. Kenapa saudara selalu saya katakan ini? Saudara, persoalannya bukan karena Tuhan, kalau kita nggak kasih persembahan itu Tuhan jadi kelaparan, bukan itu. Bukan juga karena saya, kalau saudara nggak kasih persembahan saya kekurangan, kelaparan, enggak juga. Saya percaya hidup saya pasti dipelihara Tuhan. Tapi memang kewajiban kita sebagai wujud cinta kita, percaya kita memberikan persembahan ya. Jadi saudara, berikanlah dengan sukacita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin.